إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumu'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki musuh yang abadi. Bahkan permusuhan ini sudah bermula sejak manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Musuh tersebut bernama Iblis, la'natullahi alaih. Begitu juga bala tentaranya. Dan permusuhan ini akan terus berlanjut hingga hari kiamat. Dalam suratul A'raf, ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga, iblis meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku. Jadikanlah aku abadi hingga hari kebangkitan. Allah pun menjawab, qala innaka minal munzirin. Baik, engkau termasuk dari golongan yang ditangguhkan atau yang diabadikan. Maka wajib bagi seorang muslim untuk waspada terhadap gangguan, bisikan, hasutan musuh yang begitu berbahaya ini, yaitu iblis dan bala tentaranya, la'natullahi alaihim. Allah Subhanahu wa taala memperingati kita semua dalam suratul Baqarah ayat 208. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hati-hati dengan langkah-langkah syaitan, hati-hati dengan jerat-jerat syaitan, hati-hati dengan perangkap-perangkap syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang khutuwati syaitan. Apa yang dimaksud dengan perangkap atau langkah-langkah syaitan? Salah satu tafsiran dari Qatadah rahimahullah, beliau berkata, kullu ma'asiyatinillah fahiya min khutuwati syaitan. Maksiat apapun, sekecil apapun, itu adalah termasuk dari perangkap syaitan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya bisikan-bisikan, godaan-godaan yang datang kepada kita, baik dari pikiran kita maupun dari hati kita, sejatinya adalah perangkap syaitan yang ada pada diri kita. Dalam hadis riwayat Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minal jin." Tidaklah dari golongan kalian wahai manusia, setiap dari kalian melainkan Allah tetapkan baginya pendamping dari golongan jin, atau yang orang awam biasa sebut dengan jin korin. Jin inilah yang senantiasa membisikkan keburukan kepada kita, kemaksiatan-kemaksiatan yang selalu kita lakukan, yang dibisikkan baik dengan halus maupun dengan cara yang terpaksa, itu munculnya dari golongan atau korin dari bangsa jin. Para sahabat pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga ada korin atau pendamping dari bangsa jin?" Nabi pun menjawab, "Wa iyyaya, aku pun sama. Ada jin yang senantiasa mendampingi diriku." Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnallaha a'anani alaih fa aslam wala ya'muruni illa bi khair." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membantuku untuk menaklukkan jin tersebut. Akhirnya jin tersebut tidak memerintahkan diriku kecuali kepada kebaikan. Ini korinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi korin kita masing-masing, dialah yang senantiasa mendampingi kita dan membisikkan kita kepada jerat-jerat yang menjerumuskan kepada kemaksiatan, wal a'yadu billah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus teliti, harus pahami,
harus bisa membedakan mana hasutan syaitan, mana bisikan syaitan yang bisa menjerumuskan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, dan mana bisikan kebaikan yang dari jiwa-jiwa yang baik yang ada pada diri kita. Bahkan disebutkan masyaallah muslimin, jin dan bala tentaranya, iblis dan bala tentaranya tidak letih menggoda Bani Adam, tidak capek menggoda Bani Adam. Disebutkan dalam hadis, mereka tidak tidur siang demi bisa menggoda anak cucu Adam. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, qilu fa inna syaitana la yaqil. Wahai anak Adam, tidur sianglah. Tidur siang termasuk sunnah. Kenapa? Fa inna syaitana la yaqil. Karena setan, iblis dan bala tentaranya tidak tidur siang sama sekali. Mengapa bisa? Karena mereka rela mengorbankan waktu istirahat mereka demi menggoda anak Adam. Oleh karenanya harus kita betul-betul pahami mana jerat-jerat syaitan yang sampai kepada diri kita. Pada kesempatan kali ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib hendak menyampaikan 3 perangkap syaitan yang banyak mengusik kita, yang banyak mengganggu kita. Bahkan mayoritas dari kita tidak menyadari bahwasanya hal tersebut adalah jerat-jerat syaitan yang menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Yang pertama, talbis iblis kepada ahlul ibadah, perangkap syaitan kepada orang yang rajin beribadah. Jangan dikira iblis menyerang kepada mereka yang malas beribadah, tidak. Orang ahli ibadah pun iblis serang mereka. Iblis serang mereka agar jauh ibadahnya dari tuntunan Rasulullah SAW. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pernah berkata, Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah Al-Jauziyah pernah berkata, wa ma amarallahu bi amrin illa wali syaitani fi nazaghatan. Ketika Allah memerintahkan suatu ibadah, maka iblis dan bala tentaranya memiliki 2 panah terhadap ibadah tersebut, 2 gangguan atau 2 bisikan. Yang pertama, al-ghulu wa mujawazah. Yang pertama agar berlebihan dan melampaui batas, dan yang kedua adalah ila tafrid wa taksir, agar bermalas-malasan bahkan meninggalkan ibadah tersebut. Untuk poin kedua, kita semua sadar bahwasanya itu adalah suatu kesalahan. Seorang bermalas-malasan atau seorang tidak melakukan ibadah yang Allah perintahkan, semua pasti sadar, semua pasti mengetahui bahwasanya itu suatu kesalahan. Tapi ketika seorang berlebihan dalam beribadah, banyak yang tidak sadar. Ada seorang yang sholat luar biasa dengan sholat yang tidak pernah Rasulullah tuntunkan, tidak pernah Rasulullah contohkan. Dia membuat sholat sendiri, sholat yang Allahu a'lam dari mana dasarnya, dan dia meyakini itu adalah suatu ibadah. Maka harus diyakini bahwasanya adalah jerat syaitan kepada dirinya. Dia beribadah dengan sesuatu yang tidak pernah Rasulullah SAW praktekkan sama sekali. Ada seorang yang berpuasa, puasanya pun tidak pernah Rasulullah praktekkan. Bahkan ada orang yang berpuasa demi meraih suatu ilmu kebal, ilmu bisa mempraktekkan khasiat-khasiat yang justru datangnya dari iblis, juga dari syaitan-syaitan lainnya, wala'iyadzubillah. Tapi orang ini sekali lagi tidak merasa bahwasanya itu adalah perangkap syaitan kepada dirinya. Ada seorang yang hobi berzikir luar biasa, zikir sampai ribuan kali, ratusan kali. Dengan zikir tersebut dia mendatangkan atau mendapatkan sesuatu yang kebal seperti itu, atau sesuatu yang bisa aneh atau khurafat yang tidak bisa dimiliki orang-orang biasa yang tidak mengamalkan zikir-zikir tersebut. Dan yang sangat disayangkan, orang tersebut tidak menyadari bahwasanya itu adalah perangkat syaitan. Inilah beberapa perangkap-perangkap syaitan yang biasa tersebar di kalangan para ahlul ibadah. Kemudian yang kedua adalah perangkap syaitan kepada para ahli ilmu. Beberapa seorang yang sudah mengaji, yang sudah mengajar, bahkan para asatidzah termasuk terperangkap dalam perangkap-perangkap syaitan. Bagaimana Ibnu Qayyim pernah berkata, perkataan beliau yang luar biasa, fahassana lahumul kibr. Ketika orang sudah belajar, dihiasi oleh syaitan ilmu tersebut, kesombongan bahwa dia sudah merasa bisa, dia sudah paham, dia sudah merasa pintar. Wal hasad dan nadhir, dia dengki kepada orang-orang pintar lainnya, kepada orang-orang yang sudah mulai paham. Warriya li talabir riyasah, dan orang-orang tersebut mulai riya demi meraih kedudukan, merasa bahwa sendirinya yang paling pintar,
dirinya yang berhak menempati kedudukan tersebut. Seorang ketika sudah belajar, dia merasa paling pintar. Tidak sedikit juga yang merendahkan orang lain, dan tidak sedikit juga mereka bukannya mengajak orang tersebut untuk pintar, tapi meninggalkan acuh tak acuh dan tidak menyadari juga bahwasanya ini adalah perangkap syaitan. Kemudian yang terakhir, masyaallah muslimin rahimakumullah, adalah talbis iblis, perangkap syaitan kepada secara umum. Semua dari kita, baik yang awam maupun yang pintar, yang sehat maupun yang kuat, yaitu salah dalam skala prioritas. Banyak orang yang tidak sibuk dengan yang haram, tapi jin atau iblis sibukkan dirinya dengan perkara yang makruh. Ada orang yang sibuk, yang tidak disibukkan dengan perkara yang makruh, tapi dia sibukkan dirinya dengan perkara yang halal. Akhirnya dia tidak melaksanakan perkara yang wajib ataupun yang sunnah. Begitu juga dengan perkara-perkara lainnya. Seorang bersedekah, terkadang orang yang di seberang pulau, yang di luar negara dapat sedekahnya, tapi dia pelit terhadap keluarganya, terhadap istri dan anak-anaknya. Dia batasi harta-hartanya, dia royal kepada temannya, teman kantornya, sahabatnya, tapi dia pelit, kikir kepada keluarganya. Ada seorang yang terlalu fokus terhadap sesuatu yang mubah hingga meninggalkan perkara-perkara yang halal, atau perkara-perkara yang sunnah, atau perkara-perkara yang wajib. Inilah yang banyak menimpa kita, yang tidak sadar mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus ditinggalkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Jamaah Jumat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Setan senantiasa mengalir di tubuh anak cucu Adam bersama aliran darah. Artinya, syaitan mudah sekali menggoda manusia, bisa bermaksiat lewat matanya, lewat hatinya, lewat pikirannya, dan lewat anggota badan lainnya. Bahkan syaitan, iblis, juga bala tentaranya senantiasa bersama kita dalam keseharian kita. Ketika seorang makan, dia tidak membaca bismillah, maka sejatinya yang makan adalah syaitan. Dalam hadis, walaupun didhaifkan oleh beberapa ulama, Rasulullah SAW menyebutkan seorang ketika makan, sampai ketika dia di akhir luqmah, suapan yang terakhir, dia mengucapkan bismillah. Ketika itulah syaitan memuntahkan apa yang telah dia masukkan dari awalnya. Artinya, seandainya orang tersebut tidak mengucapkan bismillah, maka yang makan atau yang masuk makanan tersebut adalah ke tubuh syaitan, bukan ke tubuh orang tersebut. Bahkan ma'asyal muslimin, ketika seorang suami mendatangi istrinya tanpa membaca doa jima' atau bismillah, sehingga akhirnya sejatinya yang menyetubuhi adalah jin, juga bala tentaranya. Ada syaitan yang bersekutu, yang mengikuti dirinya dalam hubungan badan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Ikutilah mereka, senantiasa bersama mereka, yaitu anak Adam, di harta-harta mereka, juga di anak-anak mereka. Dan ketika anak inilah seorang yang mendatangi istrinya tidak membaca bismillah, maka hati-hati, syaitan membersamai kita ketika hubungan tersebut. Oleh a'idzubillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi khatib pribadi juga para hadirin sekalian. Maka pintar-pintarlah kita untuk memilah-milih mana perangkap syaitan dan mana yang bukan. Jangan sampai kita terjerumus dalam perangkap-perangkap tersebut
namun kita tidak menyadari bahwasanya perkara tersebut adalah perangkap syaitan. Wal'iyadzubillah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.